Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suratmu? Enggak ada. Coba. Tapi yang kayak gini ya setengah anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Oke, hari ini kita akan belajar fikih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin absen dulu. Untuk Puji. masuk apa? Ini apa? Rizka. Masuk, Bu. Kejang, Masuk, Bu. Galang, Masuk, Bu. Yuni. Masuk, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke, kita akan belajar tentang sholat. Di sini Ibu sudah menulis ya tentang sholat. Nah, pertama kita akan belajar tentang fadilah atau keutamaan sholat. Pertama, keutamaan sholat 5 waktu. Keutamaannya yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar, menghapus dosa-dosa kecil. Yang kedua, keutamaan sholat sunnah. Keutamaannya yaitu pertama, penyempurnaan sholat wajib. Kedua, membiasakan sholat sunnah bisa menemani Rasul di surga. Yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dari sholat sendiri. Nah, jadi sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri. Oke. Yang kedua yaitu sholat wajib. Macam-macam sholat fardu dan waktu mengerjakannya. Pantang kayak gitu. Sholat subuh. Sholat subuh itu ada berapa rakaat anak-anak? Hah? Dua. Dikerjakan pada waktu apa? Bukan. Itu. Dikerjakan pada waktu dari waktu terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Nah, kalau udah mulai fajar kita udah mulai sholat. Nanti kalau ada matahari udah muncul, kita tidak boleh lagi sholat subuh. Yang kedua, sholat zuhur. Sholat zuhur itu ada berapa rakaat? Ya, 4. Waktunya dikerjakan pada apa? Sampah aja kok biar ada kayak ayam. Waktunya dikerjakan setelah tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang suatu benda terlihat sama dengan panjang benda tersebut. Yang ketiga, sholat asar. Sholat asar ada berapa rakaat? 4. Dikerjakan pada waktu apa? Oke. Sholat asar yaitu 4 rakaat diwaktukan setelah sholat zuhur habis sampai matahari terbenam di ufuk barat. Selanjutnya sholat maghrib. Sholat maghrib ada berapa rakaat? 3. Ya, 3 rakaat. Waktu pelaksanaannya kapan? Sholat maghrib 3 rakaat. Waktunya terbenamnya matahari hingga hilang mega merah. Sah sholat yang pertama itu suci dari hadas besar maupun kecil seperti kita kencing atau berak itu harus bersih ya dari itu. Yang kedua, suci anggota badan, pakaian dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Menutup aurat. Nah, kita tuh sering tuh yang perempuan ya kan, kalau sholat nanti rohnya angkat, tangannya yang angkat, jadi tangannya kelihatan. Nah, itu batal ya sholatnya. Yang keempat, waktu untuk sholat telah masuk. 5, menghadap ke arah kiblat. Ibu nanya, arah kiblat kemana Nana? Ya, pintar. Yang keenam, memahami mana yang rukun dan mana yang sunat. Oke, kita masuk ke rukun sholat. Yang pertama itu ada niat untuk sholat. Nah, ibu mau nanya dulu, kalian
tahu kan niat sholat? Nah, ibu mau nanya ibu akan nanya kalian satu-satu niat sholat. Coba Galang, niat sholat subuh. Usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Oke. Sholat zuhur. Keja. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Oke. Sholat asar. Rizka. Stop. Fardhu asy bila qiblati makmum lillahi ta'ala. Puji. Sholat maghrib. Usalli fardhu maghribi salasa raka'ataini mustaqbilal qiblati azaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, sholat isya. Oke. Sholat isyanya kita bareng-bareng ya. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Oke. Kalian hafal semua ya sholatnya. Berarti sholatnya rajin ya? Ya Bu. Wah, bagus sekali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang tadi pertama tuh niat sholat. Nah, kita tadi kan sudah membacakan niat sholat. Selanjutnya rukun sholat yaitu berdiri bagi yang mampu, sedangkan yang tidak mampu boleh duduk atau berbaring. Kita maksudnya seperti orang yang sakit. Seperti orang sakit, misalnya kayak orang lumpuh gitu ya kan. Terus sakitnya tuh kayak sakit tapi dia nggak bisa berdiri, itu boleh sholatnya dengan berbaring. Yang ketiga takbiratul ihram, yaitu takbir pembuka semua kegiatan sholat. Apa itu takbiratul ihram? Kalian tahu? Takbiratul ihram itu seperti yang saat kita sholat itu pasti kan imamnya gini kan, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat dengan baik. Tahu kan? Nah, pas udah takbiratul ihram itu seperti ini, maka imam akan membacakan Al-Fatihah. Nah, paham kan? Yang kelima, rukuk dengan tumak nina, diam sebentar, yaitu meratakan punggung dan leher sampai membentuk siku-siku dengan posisi kedua tangan memegang lutut. Itu seperti ini anak-anak, tangannya di lutut. Nah, seperti leher ini harus sama semua ya. Yang keenam, tidak diringi tumak nina, yaitu bangun dari rukuk. Bangun dari rukuk kan setelah itu kita bangun kan, Sami'allahu liman hamidah. Bacanya seperti itu. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak nina, yaitu meletakkan kedua lutut tangan dan dahi dan hidung di atas sejadah, sementara telapak kaki berdiri di atas perut kaki jari-jari. Jadi seperti ini kan kaki. Kita sholat kakinya harus seperti ini ya, kakinya tuh harus ditempelkan seperti ini. Nah, waktu kita sujud itu wajah kita tuh harus nempel ke sajadah. Selanjutnya yaitu duduk antara 2 sujud dengan tumanina dengan cara duduk iftirasi. Membaca salawat atas Nabi pada tasyahud akhir. Nah, membaca salawatnya itu langsung aja ya. Terus melakukan salam yang pertama ke kanan lalu ke kiri. Yang ke-13 tertib, yaitu berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Rukun-rukun semua ini harus tertib dikerjakan. Pertama dari niat, kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tidak, yang ketujuh sujud, yang ke-8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca selawat, yang ke-12 melakukan salam yang pertama ke kanan lalu ke kiri. 13 tertib. Nah, semuanya harus berurutan ya. Terus kita membaca tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama yaitu apa? Kentut. Ya, kentut. Terus apa lagi?
kencing. Terus apa lagi? Itu sama termasuk itu namanya membuang hadas besar maupun kecil ya, itu namanya. Ya, terus apa lagi? Berbicara. Ya, terus apa lagi? Apalagi yang untuk membatalkan sholat? Itu sama dengan membuang hadas besar. Selain itu apa lagi yang membatalkan sholat? Bersentuhan. Nah, bersentuhan itu laki-laki sama perempuan bersentuhan itu batal. Ya, apalagi? Apalagi? Ini Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu berhadas besar maupun kecil. Contohnya itu tadi kencing atau berak. Yang kedua, terkena najis yang tidak bisa dimaafkan. Itu seperti kita terkena air liur anjing atau kita menginjak tai anjing seperti itu kan. Nah, itu batal. Yang ketiga tadi yang sudah dijelaskan, terbuka aurat. Nah, itu sering bagi-bagi perempuan dan laki-laki. Tapi yang paling sering itu perempuan ya kan. Sering kan sholat ada yang ruku, pas waktu ruku ada lagi sujud kakinya kelihatan. Sering kan? Oke, yang keempat, mengubah niat misalnya ingin memutuskan sholat. Nah, saat kita lagi sholat itu kita tidak boleh mengubah niatnya. Niatnya itu harus tetap, niatnya harus untuk sholat, tidak boleh niatnya untuk yang lain-lain. Yang kelima, bergerak berturut-turut 3 kali seperti ruku dan sujud. Nah, saat kita sholat itu kita tidak boleh menambahkan misalnya sujud ya kan, kita sudah sujud terus kita sujud lagi, itu namanya batal. Oke. Yang kedelapan, tertawa terbahak-bahak. Saat kita sholat kita tidak boleh ketawa-ketawa. Siapa yang sering seperti itu? Ayo, ngaku. Ada yang sering kayak gitu? Sholatnya sambil ketawa-ketawa? Galang ya? Keja pernah, Bu. Nah, Keja, gak boleh lagi kayak gitu ya. Keja sering, Bu. Ya, sekarang diingatin ya. Kalau sholat jangan ada lagi yang ketawa-ketawa ya. Pakai Keja, Priska, Puji, Galang, atau Yuni. Sholatnya jangan ketawa-ketawa ya. Iya, Bu. Oke. 9, mendahului imam dua rukun. Nah, seperti ini kan. Imamnya belum sujud, kita udah sujud duluan. Itu nggak boleh. Nah, sering juga ya. Siapa juga nih? Keja juga. Keja hampir sering juga ya. Nggak boleh lagi ya. Oke, yang ke-10, murtad atau keluar dari Islam. Nah, orang yang keluar dari Islam itu nggak boleh, itu membatalkan sholat juga. Yang ke-11, membelakangi kiblat. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, membelakangi kiblat. Tahu kan arti kiblat? Nah, kita tidak boleh membelakangi kiblat. Misalkan arah kiblat arah sana, terus kita sholatnya kayak gini, itu tidak boleh ya. Oke, mungkin hanya sampai situ pelajaran kita hari ini. Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sebelum kita pulang, alhamdulillah kita bersalawat dahulu. Ini angka baiknya jika kita bersalawat dahulu. Ayo sama-sama kita bersalawat ya.